Tuhan, Bapak Ibu, mengawali pemberitaan firman Tuhan, saya mengundang kita semua berdiri. Saya rindu kita akan membaca Mazmur 1:1. Ini adalah rangkaian khotbah bagian yang kedua dengan ayat pokok yang sama seperti wayang minggu lalu, Mazmur 1 ayat 1. Dalam hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Silakan duduk kembali. Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan bicara dengan tema komunitas yang sehat. Komunitas yang sehat. Ini di kantor-kantor tentunya kita dalam satu kelompok pekerjaan, satu komunitas. Sebagaimana kami dengan rekan-rekan Tuhan, rekan-rekan gembala ada satu komunitas, ya komunitas bisa dikatakan komunitas rohani. Tetapi apapun itu, saudara, dalam satu kelompok kita harus membangun sebuah komunitas yang sehat. Ya, komunitas yang sehat. Kemarin saya beri judul pergaulan atau komunitas yang berkenan. Saat ini saya beri judul komunitas yang take and give. Ya, take and give itu artinya timbal balik. Ada satu timbal balik. Memang firman Tuhan mengajarkan saya dan saudara kalau memberi sesuatu tidak perlu mengharap balik. Tetapi kalau dalam sesuatu pekerjaan seperti itu, ya, karena kita dalam satu dinas tertentu, tentu kita tidak bisa berjalan sendiri dan juga tidak kemudian tidak membutuhkan orang lain, ya seperti itu. Makanya saya dasari dengan ini yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi betul-betul orang-orang Kristen, kumpulan yang seperti saat ini beribadah kepada Tuhan, kita harus menjadi suatu komunitas yang baik, yang sehat tadi, dan kita akan melihat bagaimana komunitas itu atau sebuah pertemanan atau sebuah kerjasama, teamwork itu dalam pekerjaan tentunya yang digambarkan dalam Alkitab. Saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti waktu minggu lalu saya mengambil sebuah peristiwa tentang bangsa Israel yang pernah dibuang ke bangsa Babel. Mereka diperbudak di sana ketika Yerusalem itu ditaklukkan oleh Raja Nebukadnezar. Nah, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang tegap, orang-orang yang bisa dikatakan bijaksana itu direkrut menjadi bahagian bekerja di istana raja. Nah, di dalam Daniel itu, dalam Daniel pertama ayat 6, di sana ada Daniel, Hananya, Masael dan Asaria yang kemudian diberi nama Sadrak, Belsasar, Sadrak, Mesak, Abednego. Kita tahu Sadrak, Mesak, Abednego, benar ya? Itu selalu familiar karena memang cerita-cerita sekolah minggu suka bilang dengan sebutan itu. Tapi sebenarnya nama mereka adalah Daniel, Hananya, Masael dan Asaria. Nama Yahudi mereka. Saudara di dalam Tuhan, dan ketika itu mereka disuruh atau diwajibkan untuk makan makanan raja. Makanan raja itu makanan yang kepercayaan Yahudi itu tidak bisa makan. Ada juga sebagian ya sampai sekarang ada golongan Kristen yang tidak mau makan seperti babi seperti itu ya. Jadi ketika itu seperti itu, dan juga biasanya makanan raja itu dipersembahkan kepada dewa dulu sebelum mereka makan. Jadi itu makanan yang tidak halal. Jadi mereka memposisikan untuk tidak terlibat di dalam itu. 4 orang ini. Itu penuh resiko tentunya.
Tetapi ada aja cara Tuhan untuk menolong ketika kita mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi akhirnya mereka bisa untuk tidak menajiskan dirinya. Ya, itu pada firman Tuhan yang sebelumnya saya jelaskan. Tetapi kita akan masuk kepada Daniel pasal yang kedua, bagaimana mimpi dari Raja Nebukadnezar. Jadi ketika itu saudara, ayat 1 kita melihat Daniel 2. Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar karena itu hatinya gelisah dan tidak dapat tidur. Nah, dia suruh ayat 2 dan ketiga kemudian orang untuk bukan saja menerangkan ya makna dari mimpi. Orang kalau punya kemampuan atau orang-orang cerdas begitu, apalagi mereka ini pilihan-pilihan saudara, yang dia panggil itu orang berilmu, ahli jampi, orang sihir, ahli sihir begitu, untuk ternyata bukan hanya untuk menafsirkan atau mengartikan mimpi, tetapi harus menyebutkan mimpinya juga. Coba Bapak Ibu pikir ya, Bapak kepala di sini bilang, saya bermimpi. Coba mana yang orang-orang bijak di sini, ahli mimpi di sini, sebutkan mimpi saya dan artinya. Ya tentu bingung ya. Kalau secara orang-orang yang bijaksana dunia tentu akan berpikir, ya mimpi dulu supaya bisa ditafsirkan. Gampang sebenarnya ya, tafsir aja. Tetapi ini sulit sekali. Dan ayat yang kelima, di sana dia bilang, Raja bilang kalau tidak memberitahukan mimpi itu dengan maknanya, ada risiko dipenggal, ya, dibunuh juga, rumah-rumah dihancurkan. Wah, ini tentu mendatangkan ketakutan bagi orang-orang yang disebut bijaksana ketika itu, ahli-ahli nujum tadi ya. Kemudian saudara, di dalam ayat 6 kita lihat ya, tetapi jika kamu dapat memberitahukan mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan menerima hadiah. Ada hadiah, ada gift, pemberian-pemberian dan kehormatan yang besar daripadaku. Oleh sebab itu beritahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya. Kita lompat ayat 13. Ketika kita dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam dibunuh, karena mereka bagian orang yang tadi, yang bijaksana, yang penuh hikmat. Mereka direkrut karena mereka punya kapasitas itu. Jadi mereka juga tidak akan luput dari hukuman bila tidak ada yang dapat menyampaikan mimpi dan artinya. Ya, ini kemudian sampai kepada Daniel. Ayat 16, maka Daniel menghadap raja untuk meminta kepadanya supaya ia diberi waktu memberitahukan makna itu kepada raja. Saya akan bawa kita kepada dua bagian tentang komunitas yang baik, yang saya beri judul tadi take and give. Harus take and give, harus timbal balik. Kita masuk dalam take dulu. Nah, ketika Daniel menghadap raja untuk meminta beri waktu kepadanya untuk menjawab apa yang diinginkan oleh raja, ayat 17, kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael dan Asaria teman-temannya. Jadi dia beritahukan hal ini saudara ke teman-teman yang tadi, komunitas pertemanan mereka. Ya. Jadi dia merasa membutuhkan atau melibatkan orang lain. Ya, bukan memanfaatkan. Dia mau melibatkan orang lain. Ayat 18, dengan maksud, ini kata firman Tuhan, supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit
mengenai rahasia itu supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang bijaksana yang lain di Babel. Ayat 19, maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam, lalu Daniel memuji Allah semesta alam. Ya, Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, ketika kita dalam suatu pekerjaan, tadi saya awali dengan apa? Tidak kuku dalam pergaulan yang mencemooh. Mencemooh ini tidak berkenan kepada Tuhan. Ya. Kalau dalam pengertian yang lain, bahwa mereka itu, kita itu dalam komunitas itu harus sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Mencemooh itu juga bicara tentang melawan Tuhan. Jadi kita pastikan pergaulan kita itu pergaulan yang tidak melawan Tuhan. Nah, mereka ini bagian orang yang tidak melawan Tuhan. Ketika mereka tadi mengambil atau bisa dikatakan tidak masuk di dalam suatu kebijaksanaan, mengambil resiko itu, bersepakat mereka berempat, ya, tidak menajiskan diri. Ternyata juga mereka itu ada hubungan yang baik ini, komunitas yang sehat ini, bahwa Daniel memberi teladan, dia tidak bisa jalan sendiri. Dia melibatkan teman-temannya. Alkitab juga bilang, saudara, 2-3 orang ketika mengutus untuk memberitakan Injil juga diutus 2-2 orang. Jadi bagaimana kita memposisikan diri kita untuk membutuhkan orang lain? Daniel bisa berdoa sendiri, bisa, ya saudara, bisa dia berdoa sendiri, karena dia sebagai pemimpin di sini, makanya menulis kitab ini. Dia bisa melakukan itu sendiri, tetapi dia melibatkan orang lain sebagai satu kesatuan. Dia tidak egois. Nah, apa hasilnya? Daniel 2 ayat 48. Lalu raja memuliakan Daniel, dianugerainya dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Ini bagian orang yang mau melibatkan orang lain, mau bekerja sama. Sekali lagi, bukan memanfaatkan. Merasa bahwa dirinya itu membutuhkan orang lain. Jadi jangan egois, jangan merasa kita mampu. Karena dalam suatu posisi tertentu, saya jalan sendiri saja. Tapi kalau kita punya satu komunitas yang sehat tadi, tentu komunitas di dalam Tuhan, marilah kita libatkan. Mungkin ada nasihat-nasihat yang baik dari teman-teman kita, ya, yang bisa melengkapi kita. Seperti halnya Daniel, ada doa dari teman-temannya, sehingga dia boleh berhasil menyampaikan mimpi dan juga makna dari mimpi itu. Apalagi dalam kepentingan kebersamaan ini, mereka sama-sama di dalam satu pekerjaan. Nah, saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, kedua kita akan melihat sekarang bahagian dari Daniel, kan? Dia dapat satu kedudukan, dapat kehormatan, dapat posisi dan lain-lain yang kita sudah baca di ayat yang ke-48 tadi. Kita masuk ke bagian yang kedua. Ternyata harus juga give atau memberi. Ini diteladankan oleh Daniel, bagaimana dia mengingat kebaikan teman-temannya, mengingat jasa orang lain. Daniel 2 ayat 49, atas perintah Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus,
dalam hal ini firman Tuhan mengajak kepada kita semua, ketika kita mendapat suatu kebaikan orang lain, ya, kita mendapat pengaruh yang baik dari orang lain, jangan lupa juga untuk berterima kasih. Amin, saudara. Haleluya. Itu adalah komunitas yang sehat. Jangan lupa, saya kerja di tempat ini, mungkin informasinya saya dapat dari mana? Dari teman ini. Ingat dia, saudara. Posisi ini kita dipromosikan. Ingat semua kebaikan dari teman-teman kita. Itu akan terjadi kalau kita punya komunitas yang sehat tentu di dalam Tuhan. Saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, Roma 16 ayat 1 sampai 2 itu Paulus menyebutkan nama-nama orang yang membantunya dalam pelayanan dan menyuruh jemaat untuk membantu mereka juga, menunjukkan bahwa ia tidak melupakan jasa mereka. Jangan ada istilah kacang kulitnya seperti itu ya, sudah jadi kepala, sudah jadi pemimpin sebuah itu, terus lupa dengan teman-temannya yang dulu sama-sama berjuang, ya. Sekali lagi, posisi-posisi itu tentu ada bagian-bagiannya. Daniel di istana, teman-temannya tadi apa? Mendapatkan bagian pemerintahan. Jangan merasa pikir, ya sudahlah, ya. Kita sudah di istana ini, sudah jadi pemimpin. Lupakan Sadrak, Mesak, Abednego, biar mereka jadi pegawai biasa saja. Ternyata mereka juga atas permintaan Daniel, ya. Jangan lupa jasa orang lain, saudara. Amin. Jangan lupa berterima kasih. Jangan, saudara, banyak yang kejadian sekarang ya. Akhirnya teman-teman bilang begini, kalau bukan kita, dia nyandak begini, dia nyandak bertemu dengan A. Kalau bukan dia pinjam duit ke kita, betul selesai pulang, mereka lupa mobil. Lupa diri. Ya, seperti itu. Ya, pertama mari kita tidak merasa egois dan mampu sendiri, kita membutuhkan orang lain. Tetapi ketika kita dalam sesuatu posisi atau suatu keadaan di mana rekan-rekan kita juga berperan di sana, kita jangan lupakan mereka. Amin, saudara. Haleluya. Jadi ada take and give, ada timbal balik. Saudara, saya pernah menjadi bagian dari Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Utara ketika diutus untuk menjadi duta budaya di Gorontalo. Saya sudah lupa beberapa sebelum tadi tidak sempat cek lagi karena biasanya saya posting di Facebook. Kemudian menjadi juga peserta dalam festival teater nasional di Bandung. Itu masuk di kebudayaan ya, Pak? Oh ya. Ketika itu saya jadi pemeran pertama wanita dalam teater itu, judulnya Penaas dari Wena. Ya, ketika itu saya jadi pemeran wanita, pemeran utama. Ini saya ingin gambarkan bagaimana take and give. Ya, kalau main drama itu, kalau kita cuma monolog sendiri, itu bukan drama namanya, bukan. ya, jadi harus ada interaksi dengan orang lain. Kita tunggu mereka untuk bicara, baru kita kemudian bicara dan akan ada sebuah alur cerita yang baik. Kalau satu yang monoton, satu yang kemudian egois bicara-bicara, nah akan selesai ini drama ini teater ini ya. Tidak akan mencapai satu tujuan dari pementasan itu. Jadi
ada dialog interaktifnya. Harus ada take and give. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Tadi saya ambil tadi, berbahagia orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh atau yang menghina Allah. Tetapi ini kita akan berbahagia ketika kita saling menasehati dalam hal yang baik, kita saling melibatkan satu dengan yang lain dalam pekerjaan yang baik. Ya, tidak berdiri kepada jalan orang-orang berdosa. Komunitas kita komunitas yang Tuhan suka, seperti pergaulan atau peribadatan kita ini, ya. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi pergaulan kita, pergaulan orang Kristen, pengikut Kristus. Jadi teladan. Puji Tuhan saudara. Jadi Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego memberikan teladan kepada kita untuk take give. Saling membutuhkan, saling melibatkan, dan tidak melupakan satu dengan yang lain. Saling mengingatkan, ya, agar kita menjadi berkat, jadi teladan sebagaimana kehidupan